Ya, minasang, perkenalkan nama saya Tia Syabani. Saya dari kelas Zora akan menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan oleh Yanto Sensei tadi pagi. Hai, kita mulai. Yoroshiku onegaishimasu. Di sini penjelasan pertama tadi pagi itu menjelaskan tentang naide, zuni, nashini atau naide kudasai dan runa yang artinya atau kinshi dilarang. Na ezu yang tidak, naide tanpa, zuni tanpa, nashini tanpa, naide kudasai tolong jangan, atau runa yang perubahan kinship. Nah, penjelasan di buku praktis ini yang pertama adalah naikei dan zu. Yang pertama adalah naikei bisa ditambahkan partikel de, atau nai ini dari kata arimas yang arimaseng atau nai. Di sini nai artinya tidak ada, dan jika ada perubahan kata kerja yang akan berartikan tidak atau sama dengan maseng. Di sini ciri dari nai atau perubahan nai adalah masnya dihapus, huruf terakhir vokal i dijadikan vokal a menjadi nai. Grup kedua, mas dihapus langsung ditempelkan nai. Grup ketiga itu seperti biasa perubahannya tidak beraturan. Contoh, grup 1, mas dihapus, mas akhir huruf mas di akhir dihapus, vokal i diganti menjadi a ditambahkan nai. Contoh, kaki mas, masnya dihapus, vokal sebelum mas i ini dibentuk vokal a jadi kakak nai. Grup kedua, tabe mas, masnya dihapus langsung ditempel dengan nai menjadi tabe nai. Yang grup ketiga, shimas menjadi shinai atau kimas menjadi konai. Ini perubahannya tidak beraturan. Jadi tadi perubahan nai ini, mas yang akhir itu dihapus, vokal i diganti a ditambahkan nai. Itu artinya tidak. Di sini keterangan nai itu artinya tidak apabila ketemu keterangan atau kata kerja. Saya ulangi, nai artinya tidak apabila ketemu keterangan atau kata kerja. Contoh, tabe nai. Tabe nai ini asalnya dari tabe mas, masnya dihapus langsung ditempel dengan nai menjadi tabe nai. Tabe mas itu kan sesuatu kata kerja yang artinya makan, ditempel dengan nai itu artinya tidak makan. Jika nainya tidak ada ketemu dengan keterangan atau kerja, atau nainya aja kayak nai, itu artinya tidak ada. Yang nai ini kan sejatinya dari arimaseng yang artinya tidak ada. Di sini contoh misalkan pada kata sifat atsukunai atsukunai, nainya dihapus itu bisa menjadi atsuku arimaseng. Jadi nai ini asal mulanya itu arimaseng. Lanjut, perubahan tentang zu ditambahkan ni. Pada perubahan kata kerja akan berartikan tidak. Ini perubahan zu dan nai ini sama artinya tidak, cuma beda di perubahannya aja. Perubahan di zu itu grup 1, vokal mas akhir dihapus, vokal i dibentuk a ditambahkan zu. Contoh, kaki mas, masnya dihapus, vokal sebelum mas i nya ini diubah menjadi vokal a menjadi kakazu, langsung ditempelkan dengan zu. Grup kedua, masnya dihapus dihilangkan langsung ditempelkan dengan zu. Sama dengan ini, masnya dihapus langsung ditempelkan dengan nai. Contoh, tabe mas, masnya dihapus langsung ditempelkan dengan zu menjadi tabezu. Grup ketiga yang tidak mempunyai aturan itu biasa shimas menjadi seizu. Beda di grup ketiga antara nai dan zu. Kalau nai itu shinai biasa. Kalau grup 3 seizu yang kimasnya juga sama, ini nai ini zu, beda di shimasnya aja. Kalau nai jadi shinai, kalau zu menjadi seizu. Sini penjelasan zu itu yang tadi, kalau grup 1 masnya dihilangkan, vokal sebelum mas i dirubah menjadi a dan ditambahkan zu. Kalau perubahan grup kedua, mas dihapus langsung ditempelkan zu.
Perubahan ketiga itu shimas menjadi sezu, kalau kimas menjadi kozu. Di sini zu, contoh di sini tabezu. Tabezu kan dari kata tabe mas, masnya dihapus langsung ditempel zu, artinya tidak makan. Di sini ada penjelasan zu ini tanpa melakukan suatu tindakan, atau bisa digampangkan disimpulkan dengan tidak makan atau tanpa melakukan makan, tidak makan. Jadi zu dan nai ini lebih sopan nai daripada zu. Ya, lebih sopan nai daripada zu. Meskipun artinya sama, tidak ataupun tidak, tapi nai ini lebih sopan daripada zu. Penjelasan tentang naide tanpa zuni tanpa, atau nashi ni tanpa, atau naide kudasai tolong jangan, atau nakereba narimasen, atau nai yang harus. Di sini ada naide, zuni kata benda, nashi ni, dan naide kudasai ini artinya tanpa. Naide ini asalnya itu d-nya ini bentuk tk yang artinya 4. Di sini berarti t-nya menggunakan arti dengan, naide artinya dengan, tidak atau tanpa. Posisinya di tengah kalimat minasan. Di sini ada naide. Naide artinya tanpa atau dengan, tidak yang arti aslinya dengan tidak, dan ini di tengah-tengah kalimat. Ini ada simbol koma, jadi ini ada di tengah kalimat. Contoh, tabe naide dengan tanpa makan, bisa disimpulkan dengan arti tanpa makan. Zuni juga bisa diartikan tanpa, itu sama dengan naide. Contoh, asa gohan o tabe zuni gakoe ikimasu, tidak akan pergi ke sekolah. Jadi di sini ada simbol ga, jadi kita terjemahkan dari ini dulu sebelum ga simbol. Asa gohan o tabe zuni, tanpa makan sarapan akan pergi ke sekolah. Jadi zuni juga ini artinya tanpa. Naide juga ini artinya tanpa. Contoh tadi yang tabe naide tanpa makan. Contoh di sho o minaide, tanpa melihat kamus. Di sini ada kata benda bertemu dengan nashi ni, itu juga artinya tanpa. Contoh, kyoka nashi ni, tanpa izin. Jadi tanpa ini ada naide yang di tengah kalimat, ada zuni, ada naide juga, ada nashi ni artinya tanpa. Nashide juga bisa tanpa. Tadi nashi ni, sekarang nashide juga bisa tanpa atau dengan tidak. Contohnya sato nashide, tanpa gula, kohiyo nomimas, akan meminum kopi. Jadi naide ini tanpa ketika dia berada di tengah kalimat. Di sini ada simbol koma menandakan kalau dia ini di tengah-tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat itu beda lagi artinya. Naide di akhir kalimat itu biasanya ditambahkan dengan kudasai. Contohnya artinya berarti tolong, jangan, nenanilah. Jadi naide di tengah kalimat itu bisa artinya tanpa. Kalau naide akhir itu asalnya dari naide kudasai. Kudasainya bisa dihapus jadi naide. Itu artinya menjadi tolong, jangan, taulah. Menjadi sebuah perintah atau sebuah minta tolong. Jadi naide yang di tengah-tengah kalimat itu artinya tanpa. Kalau di akhir kalimat itu berasal dari naide kudasai. Kudasainya bisa dihilangkan menjadi naide. Di sini ada simbol titik berarti akhir kalimat. Terus lanjut, di sini ada penjelasan tentang naku temo i des. Naku temo ini berasal dari nai yang bertemu dengan te menjadi naku te, ditambahkan mo untuk pelengkap, dan ditambahkan ides. Ides ini sebagai konteks pandangan positif. Ides, ada ides, ada daijobu, ada dekimas atau ikemas dan lain-lain. Jadi nakute aslinya negatif, nai negatif dan ditambah positif, jadi tidak perlu pun tidak apa-apa. Nakute itu tidak perlu, nakutemo itu tidak perlu, ides tidak apa-apa. Jadi nakutemo ides
itu artinya tidak juga, tidak apa-apa, bisa disimpulkan tidak perlu. Di sini ada nakutemo i des, tidak pun, tidak apa-apa, bisa disimpulkan dengan tidak perlu. Di sini dari nai yang bentuk negatif, nai bertemu dengan te berarti nakute. Nai yang dan t-nya ini t kalau, yang artinya kalaunya ini t nggak harus menggunakan t, bisa juga menjadi menggunakan t, tara, to, bake, atau nara, atau ja, atau ca. Nah, terus sesudah ini ada konteks pandangan yang positif. Apa ada di sini, ini contoh yang bisa dirubah. Jadi ini cuma gambaran awal. Jadi ides ini nggak harus menggunakan ides, bisa juga menggunakan daijobu atau dekimas atau ikemas atau oke atau dozo atau dan lain-lain. Intinya pandangan, konteks pandangan yang positif. Jadi negatif nai bertemu dengan kalau, terus ditambah dengan mo sebagai partikel pelengkap, tidak menggunakan mo pun tidak apa-apa. Contohnya nakute ides, itu boleh. Di sini nai bertemu dengan te menjadi nakute, dan di sini ada mo partikel pelengkap dan ada konteks pandangan positif. Ada ides. Jadi nakute mo ides. Tidak pun, tidak apa-apa. Bisa juga nakute mo daijobu des. Itu nggak apa-apa. Berarti artinya tidak pun baik-baik saja atau tidak apa-apa, ataupun bisa disimpulkan tidak perlu. Contoh tabe temo ides, tidak makan pun tidak apa-apa atau tidak perlu makan. Nah, lanjut, tadi menjelaskan tentang tidak perlu. Sekarang yang ini ya, nakereba narimasem atau nai yang dihapus menjadi harus. Di sini penjelasan harus. Jadi perubahan nai yang negatif bertemu dengan perubahan yang kalau dan ditambahkan dengan konteks pandangan yang negatif. Tadi pandangan positif, sekarang negatif ditambah negatif menjadi positif, yang artinya harus. Di sini kalaunya bisa menggunakan te, tara, to, ba, terus nara, jaca. Terus konteks pandangan yang negatif, tadi pandangan yang positif ada i, daijobu, dekimas, dan lain-lain. Sekarang pandangan yang negatif ada narimasem, dekimasem, ikimasem, mazui, dame, coto yang pandangan yang negatif bukan positif. Terus sumimasem yang negatif dan lain-lain. Contoh gampangnya yang biasa sering ditemukan itu ada nakereba narimasem. Tabe nakereba narimasem ini, tabe masnya ini makan bertemu dengan nai menjadi tabe nai. Tabe nai di sini bertemu dengan bake menjadi tabe nakereba. Nah, ini nakereba ini perubahan bake jadi tabe nakereba. Awalnya tabe mas bertemu dengan nai menjadi tabe nai, dan bertemu dengan ba yang di sini ada konteks kalau, perubahan kalau jadi nakereba. Terus ditambahkan lagi dengan pandangan, konteks pandangan yang negatif ya narimasem. Jadi tidak makan, tidak bisa digampangkan menjadi harus. Tidak makan, tidak bisa, makanya harus. Jadi nggak harus menggunakan nakereba dan narimasem, bisa juga menggunakan dekimasem kalau tidak makan, tidak bisa, atau mazui atau dame kalau tidak makan, tidak boleh, artinya harus makan. Di sini nainya bertemu dengan te atau tara, to, bake, nara, jaca. Di sini saya menjelaskan tentang yang sering atau yang biasa ditemui, yang nakereba narimasem yang artinya harus. Itu dasar teorinya itu adalah tabe mas ditambahkan nai menjadi tabe nai. Nainya dirubah menjadi bake menjadi nai, i-nya dihapus ditambahkan kereba menjadi tabe na kereba. Terus ditambahkan konteks pandangan yang negatif, karena ini konteksnya harus maka negatif ditambahkan dengan negatif. Kalau di sini positif maka menjadi tidak perlu, ides, pandangan yang negatif. Kalau di sini
pandangan yang negatif menjadi tabe nakereba narimasen. Jadi artinya tidak makan, tidak bisa. Ya artinya yang bisa disimpulkan harus makan. Nah lanjut penjelasan tentang Jishokeru bertemu dengan kotoga dekimasu yang artinya bisa untuk kata kerja. Kotoga dekimasu itu bisa kata kerja. Sini penjelasannya kotoga dekimasu artinya bisa. Koto ini adalah simbol untuk membendakan kata kerja untuk bertemu dengan partikel ga. Jadi kalau kata kerja langsung bertemu dengan partikel-partikel penghubung itu tidak bisa, harus dibendakan dulu dengan koto. Untuk bisa menjadi suatu kalimat yang bisa dimengerti. Jadi koto ini untuk membendakan kata kerja. Jadi di sini contohnya ada Nihongo hanasu kotoga dekimasu, bisa berbicara bahasa Jepang. Jadi hanasu bertemu dengan koto ini, hanasunya menjadi kata benda. Jadi hanasu koto itu sudah menjadi satu kata benda dan bertemu dengan ga dekimasu yang artinya kebisaan. Bisa berbicara bahasa Inggris, bahasa Jepang. Jadi tadi koto ini untuk membendakan kata kerja. Di sini juga ada jisoke yang bertemu dengan koto des, itu bisa untuk hobi, untuk kata benda. Contohnya di sini ada watashi no shumi wa sakka o suru koto des. Hobi saya adalah bermain sepak bola. Suru koto ini membendakan kalimat atau kata kerja suru koto untuk membendakan kata kerja. Di sini juga ada jishoke kotoga suki des atau kesukaan. Itu kotoganya. Koto ini untuk membendakan kata kerja yang biasa menggunakan jishoke. Contohnya sakau suru kotoga suki des, suka bermain bola. Koto juga bisa artinya perihal bermain bola. Jadi koto ini fungsinya untuk membendakan kata kerja sebelum bertemu dengan sesuatu partikel yang lain. Lanjut di sini penjelasan tentang kata benda no bertemu dengan maini, artinya sebelum atau lamanya waktu. Bertemu dengan maini artinya yang lalu. Di sini penjelasan tentang maini, kata kerja bentuk ru atau futsu atau jisho dan kata benda no bertemu dengan maini itu artinya sebelum. Contoh benkyou suru maini, sebelum belajar. Bisa juga benkyou no maini. Jadi kata kerja futsu atau jishoke atau kata benda ditambahkan no terus bertemu dengan maini itu artinya sebelum. Tadi contoh benkyou suru maini, sebelum belajar. Atau juga benkyou no maini, sebelum belajar. Atau kalau maini ini artinya beda ketika bertemu dengan lamanya waktu. Lamanya waktu bertemu dengan maini itu artinya yang lalu atau sebelumnya. Nah khusus untuk posisi waktu itu artinya kurang. Contoh di sini ada gogo niji yongjugo, berarti jam 2 lebih 45. Bisa juga di sini gogo sang jugo maini atau jam 3 kurang 15 menit. Jam 2.45 atau jam 2 lebih 15 menit itu sama aja dengan jam 3 lebih maini di sini, karena posisi ketemu dengan namanya waktu atau posisi waktu itu artinya kurang. Jadi jam 3 kurang 15 menit itu sama aja jam 2 lebih 45 menit dengan jam 3 kurang 15 menit. Lanjut di sini penjelasan tentang ika dan tarinai dan amarimasu. Ika atau ine itu kurang dari untuk takaran level. Ya, di sini ika atau ine itu kurang dari takaran untuk level. Ada juga kurang dari atau takaran kurang itu ada tarinai, artinya tidak cukup atau kurang. Jadi kalau tadi ika itu untuk takaran level, kalau tarinai ini untuk kurang takaran untuk
jumlah kuantitas. Terus ada di sini contoh ika. Ika itu untuk takaran level. Contoh tadi juga goju kiro ides, ika des. Jadi ada simbol terjemahan awal ga yang aslinya, jadi terjemahkan dari sini dulu. Berat badannya kurang dari 50 kg. Jadi 50 kg ini sebuah takaran untuk sesuatu level badan kita atau takaran badan kita. Terus di sini ada tarinai. Tarinai itu untuk kurang kuantiti ataupun jumlah. Contoh okane ga tarinai node, karena tidak atau kurang uangnya karena kurang. Jadi tadi ika untuk level, takaran untuk level. Kalau tarinai itu kurang untuk jumlah, takaran jumlah. Ada juga amarimas. Di sini amarimas itu dijelaskan, amarimas dijelaskan artinya kelebihan untuk kuantiti juga dan jumlah, sama dengan tarinai untuk kuantiti dan jumlah. Tapi kalau amarimas ini kelebihan, kalau tarinai itu kurang takaran untuk kuantiti atau jumlah. Contoh di sini ada amari yang kelebihan untuk jumlah, ada ichimai amarimas, artinya kelebihan satu lembar. Oke, lanjut. Di sini menjelaskan tentang futsukei bertemu dengan ka yang keterangan di akhir kalimat. Ini sesuatu dengan ketidakpastian dengan tanda tanya. Futsukei bertemu dengan ka di akhir keterangan itu artinya ketidakpastian dengan kata tanya. Di sini ada futsukei bertemu dengan ka, itu kalimat tanya yang masih ragu atau ketidakpastian dengan kata tanya. Contohnya di sini ashita karega kuruka wakarimasen. Besok kanya bisa kata tanya, kalimat tanya. Apakah dia datang? Tidak tahu. Jadi di sini bukan ga yang artinya nya. Besok apakah dia datang? Tidak tahu. Jadi tadi futsukei bertemu dengan ka itu keterangan di akhir kalimat itu ketidakpastian dengan kalimat tanya. Di sini ada ikut, na dihapus, dan kata benda. Terus lanjut penjelasan tentang kadoka. Kadoka itu bisa diartikan atau tidaknya. Di buku ini kadoka itu futsukei bertemu dengan kadoka itu keterangan di akhir kalimat yang bisa dijelaskan dengan ketidakpastian tanpa kalimat tanya atau tidaknya. Kalau tadi ka itu tidak ada kepastian dengan tanda tanya, dengan kalimat tanya. Kalau ini ketidakpastian tanpa kata kalimat tanya. Di sini contohnya kadoka ashita ame ga furu kadoka wakarimasen. Besok, karena ada koma itu di sini dulu besok, atau jadi terjemahkannya itu kadoka sebelum kata kadokanya dulu baru kadoka. Jadi besok turun atau tidaknya hujan, tidak tahu. Jadi ashita ame ga furu kadoka wakarimasen. Jadi terjemahkannya itu dari sebelum kadokanya dulu, satu terjemahan dari sebelum kadokanya dulu baru kadoka. Jadi besok sebelum kadoka di sini ada furu yang artinya turun. Besok turun atau tidaknya hujan, ame wakarimasen, tidak tahu. Lanjut penjelasan tentang futsukei, tentang futsukei na dihapus, kata benda ditambahkan da, dan to untuk pengulangan. Di sini to pengulangan itu artinya kalau. Di sini ada isi dan bertemu dengan to pengulangan futsu kata benda da dan ditambahkan to. Jadi ini itu pengulangan atau kalau untuk pribadi ataupun orang lain. Di sini isinya itu bisa diterjemahkan dari akhir.
Isinya ini bisa berisi teori atau kalimat asli teori yang mas ataupun cuitan kayak gini yang asli kalimatnya terus bertemu dengan to pengulangan. Contoh taberu to. Ini to pengulangan ketika bertemu dengan to yang lain. Nah, to ini juga bisa artinya kalau. Contohnya taberu to, kalau makan. Lanjut, teori tentang to pengulangan ditambahkan omoimas. To omoimas yang artinya saya pikir atau menurut saya. Jadi cara terjemahkannya itu dari akhir dulu, dari to pengulangannya dulu, baru ke isi. Isinya itu bisa teori berupa mas ataupun ada tanda kurung suatu kalimat yang asli, baru bisa diterjemahkan. Contoh di sini ada to omoimas yang artinya saya pikir atau menurut saya. Contoh, kakak-san wa mo kaeta to omoimas. Nah, kita terjemahkannya dari to pengulangan ini dulu, baru ke isinya. Saya pikir atau menurut saya saudara kakak telah pulang. Jadi cara terjemahkannya itu dari to pengulangannya dulu, baru ke isi. Nah, bisa juga to omoimas ditambahkan dengan ikoke. Ikoke bertemu dengan to omoimas. Itu artinya berubah. Kalau tadi to omoimasnya ada itu artinya saya pikir atau menurut saya. Kalau bertemu dengan ikoke ditambahkan to omoimas itu artinya bermaksud. Contoh, Reigetsu atarashi kuruma o kao to omoimas. Kao ini bentuk ikoke. Nah, di sini artinya saya bermaksud to omoimas bertemu dengan perubahan kanoke bertemu dengan to omoimas itu berarti artinya maksud. Jadi bermaksud akan membeli. Kao ini adalah ikoke dari kaimas menjadi kao yang artinya ayo membeli. Bermaksud ayo membeli mobil baru bulan depan. Jadi to omoimas bertemu dengan ikoke itu artinya bermaksud. Ada juga bungke bermaksud, ada sumori, ada yote. Yang pertama ada sumori bentuk ru yang kalau positif itu menggunakan jisho, yang negatif menggunakan nai. Sumori contohnya sama juga artinya bermaksud. Contohnya di sini ada nihon ikut sumori des, artinya bermaksud pergi ke Jepang. Jadi ikimas dibentuk futsu, dibentuk jishoru untuk kalimat positif. Jadi nihon ikut sumori des bermaksud pergi ke Jepang. Bisa juga menggunakan negatif menggunakan nai. Di sini nihon ikanai sumori des bermaksud tidak pergi ke Jepang. Ada juga bungkai tentang bermaksud, ada yote. Di sini ada yote yang kalau untuk positif menggunakan jishoru, kalau negatif menggunakan nai. Atau bermaksud atau berencana yote. Contohnya nihon iku yote des bermaksud atau berencana pergi ke Jepang. Kalau yang negatifnya itu nihon ikanai yote des berencana atau bermaksud tidak pergi ke Jepang. Jadi bungkai bermaksud itu ada ikoke, bisa menggunakan ikoke to omoimas, ada tsumori kalau bentuk positif menggunakan jishoru, atau tsumori bentuk negatif menggunakan nai itu artinya bermaksud juga. Dan yote bentuk positif menggunakan jishoru, dan yote negatif menggunakan nai artinya bermaksud juga atau berencana. Lanjut penjelasan di sini ada to pengulangan kata kerja bertemu dengan kata kerja atau kata keterangan itu artinya me atau kan di. Me untuk normal, di itu bukan di untuk oleh ya. Contoh di sini ada to yomimas, to bertemu dengan kata kerja itu artinya bisa ditambahkan me atau di. Contoh to yomimas artinya membaca atau dibaca. Ada juga to imas. Imas ini kata kerja. Dan bertemu dengan to pengulangan itu artinya imas kan berkata. To imas artinya mengatakan. To imas artinya bisa dikatakan. Jadi to imas ini mempunyai banyak arti. Ada mengatakan, ada berkata, ada dikatakan, ada katanya, ada menyebutkan atau disebutkan, ada menamakan atau bernama dan dinamakan. Jadi to imas ini artinya banyak ya minasan. Jadi kita biasa tahu kalau ada
Jika Sokai menggunakan to imas atau tomoimas. Tomoimas ini adalah kenjogo dari to imas yang artinya menama atau bernama. Kayak contoh watashi wa kakato tomoimas. Asalnya itu adalah to imas, bernama kakak. Jadi dibuat kenjo merendahkan diri menjadi tomoimas. Asalnya jadi to imas. To imas juga bisa disingkat menjadi to itte atau bisa dihapus lagi juga menjadi ette. Kalau bisa ditegaskan, kalau ada penegasan bisa ditambahkan nandes atau endate terus keterangan, artinya kan, katanya, atau ya kan, ini perubahannya. Kalau to imas bisa di perubahan t bisa menjadi to itte atau katanya, atau bisa dihapus juga bisa menggunakan ette, atau bisa ditambahkan nandes bentuk penegasan, atau endes bisa menggunakan endate. Date bertemu dengan kata keterangan atau kalimat keterangan itu artinya kan, katanya, atau ya kan. Nah, cukup segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.